Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas studi kasus estimasi ketidakpastian pada penetapan residu pestisida dieldrin dalam lemak menggunakan cara clean up dengan GPC, Gel Permission Chromatography, dan sebagai instrumennya digunakan GC dengan detektor ECD. Pada studi kasus ini, 1 gram lemak setelah terlebih dahulu dicairkan dalam oven, dilarutkan dalam 10 ml fasa gerak GPC yang merupakan campuran aston dan heksan 35:65 volume per volume. 5 ml aliko dari larutan lemak yang tentunya ekivalen dengan 0,5 gram lemak diinjeksikan ke dalam sistem GPC. Residu pestisida akan terpisahkan dari lemak menggunakan kolom gelas yang dipacking dengan kopolimer, stiren, dan divinil bensin. Lemak yang keluar pada awal elusi dibuang dan fraksi yang mengandung residu pestisida dikumpulkan. Fraksi yang terkumpul dipekatkan dalam alat konsentrator Courdenay-Denis dan penangas uap hingga volumenya mencapai kira-kira 4 ml. Ekstrak yang pekat ini kemudian dipindahkan ke dalam labu takar 10 ml dan diatur volumenya menggunakan heksan. Ekstrak kemudian diuji dengan metode kromatografi gas menggunakan kolom megabor dan detektor ECD. 1 mikroliter larutan seri standar dieldrin dan 1 mikroliter larutan sampel diinjeksikan ke dalam kolom GC. Jadi di sini karena digunakan seri standar berarti ada pemakaian kurva kalibrasi. Dieldrin diidentifikasi dengan membandingkan waktu retensinya dengan waktu retensi standar dieldrin. Dibuat kurva kalibrasi dari larutan seri standar dengan memplot tinggi puncak terhadap konsentrasi. Tinggi puncak larutan sampel diplot pada garis regresi untuk mendapatkan CX. Dari nilai CX yang diperoleh dapat dihitung C dieldrin atau konsentrasi dieldrin dalam sampel lemak yang diuji. Sebagai langkah pertama, seperti biasanya, digambarkan model sistem pengujian. Jadi dapat dilihat di sini, ditimbang mula-mula 1 gram sampel lemak, dinotasikan sebagai MS, dilarutkan dalam 10 ml fasa gerak GPC. 10 ml ini dinotasikan sebagai VS sebagai singkatan dari phase sample. Kemudian diinjek hanya 5 ml dari larutan lemak ke dalam kolom GPC atau sistem GPC dan 5 ml ini kita notasikan sebagai V-inject. Kemudian fraksi yang mengandung residu pestisida dikumpulkan, dipekatkan hingga kurang lebih 4 mili dan diencerkan sampai 10 mili dengan heksan. 10 mili di sini dinotasikan sebagai VE. Kemudian 1 mikroliter larutan diinjeksikan ke dalam kolom GC dan yang dihitung adalah tinggi puncak dieldrin dalam larutan sampel ini. Untuk menghitung berapa konsentrasi terkandung di dalam larutan hasil ekstrak ini, disiapkan seri standar dengan menimbang 50 mg standar dieldrin yang mula-mula dilarutkan dalam 100 ml dan kemudian disiapkan
larutan seri standar, dan juga larutan untuk keperluan spike. Larutan untuk keperluan spike di sini diperlukan untuk percobaan recovery yang akan dilakukan dalam studi kasus ini. Kemudian, setiap 1 mikroliter seri standar, jadi seri standarnya ada beberapa, untuk setiap seri standar diinjekkan 1 mikroliter ke dalam kolom GC, dan dari tinggi puncak yang tercatat untuk setiap larutan seri standar dapat dibuat kurva kalibrasi. Tinggi puncak dieldrin dalam larutan sampel kemudian diplot pada kurva kalibrasi untuk mendapatkan apa yang disebut CX, yaitu konsentrasi dieldrin dalam larutan sampel hasil plotting pada kurva kalibrasi. Dan dari CX dapat dihitung C dieldrin dalam sampel lemak yang mula-mula ditimbang tadi. Sebagai langkah kedua, dituliskan rumus atau formula di dalam menghitung konsentrasi dieldrin. Konsentrasi dieldrin di sini adalah CX dikalikan VS dikalikan VE dibagi V injeksi dikalikan MS dikalikan dengan 1/R dan dikalikan P. P di sini adalah presisi. C dieldrin adalah konsentrasi dieldrin dalam sampel yang diuji. CX adalah konsentrasi dieldrin dalam larutan sampel yang diukur pada GC dan diplotkan pada kurva kalibrasi. Jadi dia CX ini adalah hasil plotting pada kurva kalibrasi. Yang diplotkan tadi adalah tinggi puncak dari larutan sampel. MS adalah massa sampel yang dalam hal ini ditimbang sebanyak 1 gram lemak. VS adalah volume di mana sampel yang diuji dilarutkan, dan VS besarnya adalah 10 mili. Sedangkan V inject adalah volume larutan sampel yang diinjeksikan ke dalam GPC, besarnya 5 ml. VE adalah volume larutan setelah tahap clean up dengan GPC dilakukan. Dan ekstrak itu dilarutkan dalam 10 mili. R sendiri adalah recovery dan P adalah presisi. Dari rumus yang digunakan digambarkan kemudian sebagai langkah ketiga grafik tulang ikannya. Jadi kita lihat, kita tempatkan C dieldrin pada bagian kepala ikan. Semua yang ada pada rumus digambarkan sebagai tulang utama. Dan kita lihat untuk volume selalu ada duri kalibrasi dan duri efek temperatur untuk semua volume. Apabila dipertanyakan mengapa tidak ada duri dari presisi, hal ini disebabkan karena kita punya tulang utama presisi. Kalau sampai digambarkan juga duri-duri presisi dalam tiap tulang utama volume, berarti akan ada double counting. Sebagai langkah keempat, kita mulai menghitung ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku gabungan. Yang pertama dihitung adalah menghitung ketidakpastian baku asal CX. CX itu apa? Konsentrasi dieldrin dalam larutan sampel yang diukur pada GC hasil plotting pada kurva kalibrasi. Data untuk kurva kalibrasinya didapatkan di sini dari 5 larutan seri standar dengan konsentrasi masing-masing mulai dari 0,001
mikrogram per mili sampai 0,020. 1 mikro seri standar ini diinjeksikan ke dalam kolom GC dan yang diukur adalah tinggi puncaknya. Ini adalah tinggi puncak yang didapatkan dari setiap larutan seri standar. Dari pasangan data X dan Y di sini bisa digambarkan garis regresi yang mempunyai slope sebesar 84126 dan intercept sebesar min 59,282. Kemudian yang perlu dihitung adalah berapa ketidakpastian garis daripada garis regresi dengan persamaan tadi. Y sama dengan 841.126X dikurangi 59,282. Ketidakpastian garis inilah yang dinotasikan sebagai SY garis miring X. Untuk menghitung ketidakpastian dari garis, kita perlu menghitung dulu apa yang disebut Y calculated atau YC. Dan YC dihitung dari persamaan garis dengan memasukkan setiap nilai X sebagai konsentrasi dari larutan seri standar. Sesudah kita mendapatkan YC, kita hitung selisih antara YI dan YC, kemudian dikuadratkan selisih tadi, dijumlahkan. Kuadratnya tadi dijumlahkan, dan apabila jumlah ini dibagi dengan N, banyaknya pasangan titik tadi, 5 dikurangi 2, dan hasil pembagiannya ditarik akarnya, kita akan mendapatkan apa yang disebut SY garis miring X atau ketidakpastian garis. Kemudian, larutan sampel setelah diinjeksikan ke dalam kolom GC, kita akan dapatkan juga berapa tinggi puncaknya. Berdasarkan data-data ini, yaitu data dari ketidakpastian garis regresi, data dari slope, data dari Y sampel, kita akan dapat menghitung apa yang disebut SX, yaitu ketidakpastian dari konsentrasi larutan sampel yang diinjeksikan ke dalam GC. Dan SX di sini adalah ketidakpastian baku dari CX. Oleh karena itu, di sini kita dapatkan pasangannya CX adalah 0,01 mikrogram per mili. Dari mana ini diperoleh 0,01 mikrogram per mili? Tentunya dari tinggi puncak pada larutan sampel. Tinggi puncak pada larutan sampel kita masukkan sebagai Y di sini dalam persamaan garis, maka X-nya dapat dihitung. Dan X ini adalah 0,01 mikrogram per mili. Sedangkan ketidakpastian dari CX ini adalah SX. Apabila sahabat laboratorium ingin melihat rumus-rumusnya, maka rumus ini dapat diperoleh pada seri ketidakpastian di dalam salah satu bagian, yaitu mencari ketidakpastian baku pada kurva kalibrasi.
Yang kedua, kita akan coba hitung ketidakpastian baku asal volume. Volume daripada Vs dan Ve besarnya sama, 10 mili. Oleh karena itu, ketidakpastian baku dari volume yang 10 ini pun untuk keduanya sama. Dan itu dihitung daripada ketidakpastian asal kalibrasi labu takar 10 mili, kemudian perbedaan temperatur lab dengan temperatur kalibrasi, dan koefisien muai pelarut organik. Mengapa di sini digunakan koefisien muai pelarut organik? Karena apa yang kita masukkan ke dalam labu takar tadi selalu pelarut organik. Tidak pernah kita gunakan air. Karena pada Vs kita menggunakan eluen dari GPC dan pada volume ekstrak yang terakhir kita juga menggunakan heksan sebagai pelarutnya. Yang ketiga adalah menghitung ketidakpastian baku asal M sampel. Umumnya, apabila kita menghitung ketidakpastian baku dari penimbangan, selalu ada dua sumber ketidakpastian, asal kalibrasi dan asal presisi. Tapi di sini yang dihitung hanya asal kalibrasi karena tulang utama presisi sudah dibuat atau presisi sudah dibuat sebagai tulang utama sehingga apabila diperhitungkan lagi di sini akan terjadi double counting. Berikutnya adalah menghitung ketidakpastian baku masih asal volume larutan sampel yang diinjeksikan ke dalam GPC yang besarnya adalah 5 mili. Perhitungannya sama dengan Vs, Ve maupun V inject. Jadi kita hitung dulu asal kalibrasi, kemudian kita hitung asal efek temperatur, berapa ketidakpastian baku masing-masing, keduanya dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akarnya. Dan inilah nilai dari ketidakpastian baku, volume larutan yang diinjeksikan ke dalam GPC yang besarnya 5 mili. Sampailah kita pada cara menghitung ketidakpastian baku asal recovery. Data untuk mencari ketidakpastian baku asal recovery didapatkan dari logbook laboratorium. Data ini diperoleh dari percobaan recovery yang pernah dilakukan laboratorium sebagai bagian dari kendali mutu atau quality control laboratorium. Dalam hal ini, pada percobaan recovery digunakan 3 jenis sampel lemak berbeda. Kita lihat di sini ada lemak 1, lemak 2, lemak 3. Yang di-spike dengan konsentrasi yang juga berbeda. Jadi lemak 1 di-spike dengan konsentrasi 0,25 mg per kilogram, lemak 2 dengan konsentrasi 0,16 mg per kilogram, dan lemak 3 dengan konsentrasi 0,10 mg per kilogram. Kemudian dalam percobaan recovery ini yang kita dapatkan adalah berapa C teramati atau C observe. Jadi dari jumlah 0,25 mg per kilogram yang di-spike, yang didapatkan pada ulangan pertama adalah 0,231. Pada ulangan kedua 0,239. Begitu seterusnya, dan percobaan recovery ini dilakukan sebanyak 14 ulangan. Dengan demikian dapat dihitung
berapa recovery rata-rata dari setiap nilai spike yang berbeda, dan dapat pula dihitung berapa standar deviasi recovery. Dan ketidakpastian baku asal recovery tidak lain adalah standar deviasi recovery dibagi akar N. Di sini, karena ulangannya 14, maka akar N adalah akar 14. Tetapi, sebagai ketidakpastian recovery yang akan diperhitungkan dari keseluruhan percobaan ini, tentunya harus dicari rata-rata recovery dari 3 jenis lemak berbeda. Jadi, recovery yang diperoleh tadi pada tabel sebelumnya dituliskan kembali di sini dan dicari recovery dari 42 data sekarang. Itu menjadi rata-rata recovery dengan ulangan sebanyak 42, maka 0,92 kita cari juga sebagai rata-rata, kita cari standar deviasinya S dari ke-42 data, dan U recovery secara keseluruhan adalah S recovery atau grand mean dari standar. Grand mean menghasilkan standar deviasi, grand standard deviation, dan akhirnya menghasilkan U recovery yang akan dibawa masuk ke dalam perhitungan dari ketidakpastian baku konsentrasi dieldrin dalam sampel. Jadi sebagai satu perwakilan dari keseluruhan percobaan recovery. Jadi di sini recovery dari metode adalah grand mean dari 42 ulangan percobaan yang besarnya 0,982 dengan ketidakpastian baku asal recovery sebesar 0,0058. Untuk presisi, untuk ketidakpastian baku asal presisi, tentunya kita dapat memanfaatkan data ini. Mengapa? Karena data ini merupakan ulangan pengujian yang dilakukan terhadap atau ulangan sebanyak 42 terhadap kadar dieldrin dalam lemak, dan kita lihat di sini S-nya adalah 0,0377, itu dapat kita pakai sebagai ketidakpastian baku asal presisi. Semua notasi sudah diketahui, baik nilai maupun ketidakpastiannya sebagai hasil perhitungan sebelumnya. Maka pada langkah kelima, dalam menggabungkan semua ketidakpastian baku dari tulang utama dalam rumus, digunakan metode spreadsheet untuk menghitung secara cepat. Pertama-tama, dituliskan dulu berapa nilai dari semua yang ada pada rumus lengkap dengan ketidakpastiannya. Kemudian, nilai dari setiap notasi tadi kita tuliskan juga dalam bentuk memanjang di sini. Apa yang harus kita lakukan? Copy, page special, transpose. Ini bisa dipelajari di dalam video dari 3.11. Bagaimana
cara melakukannya langkah demi langkah. Tetapi sebagai review singkat, maka di sini dari semua notasi kita dapat menghitung C di Eldrin menurut rumus yang ada pada langkah kedua. Sesudah itu, kita bisa memperbaiki setiap notasi sesuai dengan tempatnya masing-masing dengan cara menambahkan nilai ketidakpastiannya. Jadi di sini nilai ketidakpastian yang berubah berupa diagonal. Kemudian dari deretan nilai-nilai ini bisa kita kopikan rumus C di Eldrin yang akan menghasilkan angka dari C di Eldrin yang berbeda-beda karena di sini ada setiap kolomnya mempunyai satu notasi yang sudah dikoreksi terhadap ketidakpastiannya. Kemudian dihitung selisih antara nilai yang diperoleh dengan konsentrasi di Eldrin tanpa ketidakpastian. Selisih keduanya ini dikuadratkan. Sesudah dikuadratkan, dijumlahkan kuadratnya ini, dan ini adalah jumlahnya, ditarik akarnya. Ini adalah ketidakpastian dari konsentrasi di Eldrin. Namun, apabila akan disandingkan nilai ketidakpastian ini dengan hasil uji, maka harus selalu dihitung ketidakpastian diperluas. Jadi dikalikan dulu dengan 2, sehingga dalam SHU atau LHU dilaporkan C di Eldrin adalah ini konsentrasinya 0,20 plus minus 0,02 miligram per kilogram. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Sampai jumpa di video yang akan